Perkenalkan, nama saya Andi Mustadia dari kelas G dengan NIM 30300502047. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana rute pemberian obat secara oral. Nah, rute oral merupakan rute yang paling sering umum yang kita ketahui. Nah, cara pemakaiannya yaitu melalui mulut dan akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian bentuk obat yang masuk melalui mulut ini akan diserap oleh usus halus, di antaranya dalam bentuk padat dan juga cair. Kemudian cara penggunaan rute oral yang pertama yaitu cuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang obat. Yang kedua, baca instruksi pada kemasan atau resep dokter dengan cermat untuk memastikan dosis, waktu, dan cara pemberiannya. Kemudian yang ketiga itu siapkan obat yang akan diberikan. Nah, pastikan pasien tidak memiliki kontraindikasi untuk menerima obat secara oral seperti kesulitan untuk menelan. Kemudian yang keempat itu masukkan obat ke dalam mulut lalu telan obat tersebut. Nah, ada tiga tipe obat secara oral. Yang pertama itu tablet kapsul. Nah, caranya itu telan utuh dengan segelas air. Kemudian untuk tablet punya atau hisap itu biarkan larut di dalam mulut sesuai dengan petunjuk. Kemudian dalam bentuk sediaan sirup atau cair itu gunakan alat ukur yang tepat untuk dosis yang benar lalu minum. Kemudian yang kelima itu perhatikan makanan dan minuman. Nah, karena beberapa obat harus diminum saat perut kosong dan ada juga yang harus diminum bersamaan dengan makanan. Kemudian yang keenam itu jika mengalami kesulitan untuk menelan, pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan apoteker ataupun dokter. Kemudian adapun kelebihan dari rute oral ini yaitu karena melalui rute oral adalah cara yang paling mudah, praktis, dan juga nyaman yang digunakan pasien karena tidak memerlukan alat khusus. Nah, rute oral juga lebih aman, relatif murah, dan memungkinkan pasien mengkonsumsi obat sendiri di rumah. Selain itu, sebagian besar obat dapat diberikan secara oral dengan penyerapan yang baik melalui saluran pencernaan. Adapun kekurangannya yaitu pemberian obat ini bisa merusak asam lambung atau enzim pencernaan sehingga tidak semua obat itu efektif diberikan melalui mulut. Nah, onset kerjanya lebih lambat dibandingkan suntikan dan efeknya juga bisa dipengaruhi oleh makanan, minuman, ataupun kondisi saluran cerna. Selain itu, rute ini tidak cocok untuk pasien yang muntah atau tidak sadarkan diri atau mengalami kesulitan menelan. Nah, contoh obatnya yaitu dengan sediaan tablet itu contohnya obat paracetamol, kemudian sediaan sirup contohnya obat Siladex, dan untuk sediaan kapsul itu contohnya obat diabetes. Nah, hal yang harus diperhatikan pasien dalam rute pemberian oral yaitu cara minum obatnya yang benar agar efek terapi tercapai dan efek samping bisa diminimalkan. Pasien juga perlu memperhatikan bahwa obat harus diminum sesuai anjuran dari dokter atau aturan pada kemasan, baik dari segi dosis, frekuensi, maupun waktu pemberian obat. Kemudian, obat sebaiknya ditelan dengan cukup air putih, bukan dengan minuman lain seperti teh, kopi, ataupun susu yang bisa mempengaruhi penyerapan dari obat. Kemudian juga pasien juga harus memperhatikan apakah obat yang perlu diminum sebelum, saat, atau sesudah makan. Karena ada obat yang dapat mengiritasi lambung bila dikonsumsi dalam keadaan kosong, sementara ada pula yang penyerapannya lebih baik tanpa makanan. Selain itu, pasien tidak boleh menghancurkan, membela, atau mengunyah obat tablet atau kapsul tanpa petunjuk, karena beberapa bentuk sediaan obat didesain dengan lapisan khusus untuk pelepasan bertahap. Pasien juga perlu memperhatikan konsistensi dalam waktu pemberian obat, agar kadar obat di dalam tubuh itu stabil. Nah, jika ada efek samping, alergi, atau keluhan setelah minum obat, pasien harus segera melaporkannya pada tenaga kesehatan. Baik, itulah cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.